Eh. Ada juga bau gitu kalau pindah dari sana bau gitu seperti waktu bau kenapa Pak sampai lubis pilihnya dulu yang kota Ya, mohon maaf Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bapak Ibu semua sehat? Mohon maaf saya terlambat. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wal ihsan. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina amanu wa 'amilus shalihati ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan dan puan guru jemaah sekalian, jazakumullahu ta'ala. Dalam hidup ini ada pelajaran yang baik, ada pelajaran yang buruk. Sebaik-baik pelajaran itu apa Bapak? Apa sebaik-baik pelajaran dalam hidup? Ada yang tahu? Maka cukuplah Rasulullah SAW yang kita jadikan sebagai sebaik-baik jawaban. Kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah dengan mengingat kematian itu menjadi sebaik-baik pelajaran. Jadi sebaik-baik pelajaran itu adalah ingat kematian. Kita sering mendengar ucapan orang berbahagia, biasanya ditunjuk sebagai perwakilan kullu nafsin za'iqatul maut. Apa artinya Bapak Ibu? Sering kita sudah dengar ya. Setiap yang bernyawa pasti bukan, pasti bukan juga. Ada sebelum meninggoy, sebelum kohit, sebelum beton. Ya bisa imah. Ambil dari derivasi kata kerja zakoyatu, zaimah. Yang merasakan. Setiap yang bernyawa itu merasakan mati, merasakan proses demi proses dalam kematian. Maka Bapak Ibu rahimahullah, karena kematian itu mendatangi, menjemput kita secara za'iqah, secara bertahap, maka di situ ada yang namanya man-'arafa waqta safari falyasta'idda. Siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan kematian itu kan menuju alam akhirat yang sangat jauh ya. Jauh kematian. Siapa yang mengetahui tentang jauhnya perjalanan, falyasta'idda, maka hendaklah dia bersiap-siap. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tadi sudah sepakat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran terbaik kan? Maka kita jangan hanya menyepakatinya tanpa mempersiapkannya. Pertemuan kita kali ini biasanya waktu menjelang permintaan hari. Kalau sekarang saya juga baru dapat info ada pengajian pada maghrib di masjid kita ini. Saya biasanya kan isi kajiannya di sekitar subuh. Jadi cocok ini malam-malam kita bahas tentang kematian. Ya, yang kita bahas di sini adalah persiapan menghadapi kematian dan alam akhirat. Bapak Ibu rahimahullah ta'ala, kita ambil perkataannya
gurunya Imam Qushairi rahimahullah ta'ala, ya, yang mana Imam Qushairi ini punya guru sekaligus mertuanya, berarti dia menikahi anak gurunya yang bernama Fatimah. Siapa beliau? Imam At-Taqqa, wafat tahun 405 Hijriah. Beliau ini seorang sufi, seorang abid ahli ibadah juga, dan juga seorang alim. Beliau berkata, min aksar zikril mauti akrama bi salasa. Atau dalam riwayat yang lain, barang siapa yang aksar zikril maut, banyak-banyak mengingat kematian, akrama bi salasatin, Allah akan memuliakannya dengan 3 hal. Ini manfaat kalau kita banyak-banyak ingat mati. Tapi kalau ingat matinya jarang-jarang, ada apa keutamanya? Ya, harus banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kematian minimal setiap hari minimal. Jangan ingat kematian saat ada pengumuman di masjid hari itu saja. Ya, kalau bisa setiap hari kita ingat, dapatlah 3 keutamaan ini. Apa itu yang pertama? Ta'jilut taubah. Allah akan membuat dia termasuk hamba yang bersegera dalam taubat, menyegerakan taubat. Nah, ini tanda orang yang banyak-banyak ingin kematian adalah orang yang banyak-banyak taubat. Bapak Ibu, ada sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah al-awwabin, sholat sunnahnya orang-orang bertaubat. Sholat sunnah apa itu? Ya, sholat sunnah apa itu? Sholat sunnah al-awwabin, sholat sunnahnya orang-orang yang bertaubat. Ya, ada nama lainnya selain sholat sunnah taubat. Bahkan setelah sholat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW membaca Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim hatta qalaha mi'ata marrah. Beliau baca itu sebanyak 100 kali. Yang sholat sunnah duha. Jadi sholat sunnah duha itu adalah sholat sunnah al-awwabin, sholat sunnahnya orang-orang bertaubat. Siapa di antara kita yang tiap harinya duha dalam rangka mempersiapkan menghadapi kematian, maka dia sudah termasuk orang yang banyak mengingat kematian. Belum, kan baru 1. Jadi 1 tadi bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Ada juga biasanya di bulan-bulan Ramadan, kebanyakan yang hadir ibu-ibu, bapak-bapak paling setengah sunnah. Apa namanya? Salah sunnah tasbih. Itu 10 jenis dosa saja diampuni Allah dalam hadis, ya, riwayat Abu Dawud, hadisnya sahih. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, tanda kita mengingat banyak kematian, Allah muliakan kita dengan apa? Wa qana'atul qalbi, yani hati yang qana'ah. Apa itu qana'ah? Mirip dengan ridho. Ada yang mengatakan qana'ah bagian dari ridho. Ada mengatakan sebelum ridho qana'ah dulu. Qana'ah itu ternyata bukan hanya merasa cukup, tapi juga harus merasa puas. Cukup dan puas. Itulah qana'ah. Gimana sholat berjamaah di Masjid Al-Ridho? Puas tak Bapak Ibu? Puas? Puas. Apa yang menyebabkan kita puas? Karena ada AC-nya Ustaz.
tidak kita sukai, kita ridho mengerjakannya, atau kita qanaah, bersikap puas dan cukup menerimanya. Di dalam kitab Muqasyafat Qulub karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, di situ ada perkataannya, saya berbandingkan antara Imam Sufyan Al-Thawri, ya, ada yang satu lagi Imam Sufyan bin Uyainah, antara dua itu, ya. Ulama kita ini mengatakan, saya lebih suka, ya, lebih suka sholat daripada masuk surga. Seandainya saya dikasih pilihan sholat atau masuk surga, maka saya lebih memilih sholat daripada masuk surga. Kenapa begitu? Ada yang tahu? Kenapa dia lebih memilih sholat